Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Ji dan M Studio kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, beliau ini adalah seorang pencipta lagu, yang mana lagu-lagu beliau dulu menghiasi setiap radio-radio, setiap PCD ya, dulu PCD ya. PCD, okay. Nah, PCD. Nah, beliau ini yang mendendangkan, nah coba ulun dendangkan sebuah lagu ciptaan beliau. Tapi jangan marah kalau salah lah. Kada salah aku memilih orangnya bungas, baik pulang di hati. Nah, beliau adalah Bang Hadi Pradana. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Pian nih? Alhamdulillah baik, Bang Yus. Alhamdulillah. Ulun terima kasih banyak Pian sudah datang ke studio kami, studio Ulun ini yang sederhana ini, Bang. Jadi biasa ini, Bang. Jadi hari ini kita akan kupas-kupas pengalaman-pengalaman beliau. Nah, jadi lewat podcast ini edisi kedua ini, alhamdulillah JDM Studio kedatangan bintang tamu yang spesial, Bang Hadi Pradana, si duda bertahan, si bungas hati. Sudah menikah tahun lawasnya ulun, hidup menduda, tapi kada tak buka hati ulun hendak berdua. Bila tak ingat rahat hidup berumah tangga, didustai tuan disakiti, ulun tatap bertahan hidup surangan. Asal jangan sakit hati tak boleh pulang. Itu lagu-lagu beliau tuh ya. Jadi ini Bang, ulun hendak pertanyaan. Kita campur-campur aja Bang bahasanya. Jadi bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Banjar, kadang-kadang bahasa Indonesia. Nanti kalau yang orang luar Banjar, luar daerah kita Kalimantan yang nonton kan agak ngerti-ngerti juga gitu nah. Ya, dalam artian orang memaklumi juga. Iya. Dalam artian kita walaupun berbahasa Indonesia tapi apa aja orang Banjar ingohnya tetap ada dibuang. Ya. Tetap ada ingohnya. Jadi kisahnya campuran. Ini campuran. Enggak. Jadi ulun hendak bertakun. Nanti mungkin ini pertanyaan ulun ini mungkin ditakuni juga oleh kawan-kawan yang istilahnya yang menggemari lagu-lagu Pian, yang selama ini nonton Pian lewat PCD dulu kan, habis itu YouTube kan sekarang. Iya. Jadi ulun hendak bertanya itu awal-awalnya Pian terjun ke dunia musik. Ya, itu tahun berapa dan kapan, itu usia berapa sampai waktu itu? Di video CD itu sampai ketemu sekarang nih, kada pernah ketemu ini. Nggak pernah ketemu, jujurnya nggak pernah ketemu sama beliau. Di baru hari ini ketemu langsung. Jadi ngelihat di PCD-nya waktu itu lo sama yang ketemu sekarang kayaknya nggak ada bedanya. Padahal berapa tahun sudah. Jadi silakan, Bang. Ya, sedikit menjawab Pian yang kakak itu aja dilihat ya, kalau ya memang jiwanya masih aja kayaknya, cuman yang bisa ada lagi yang kada bisa tuh liur jurang anum tarus. Ini masanya iya, kalau usia memang sudah kita akui udah tuh. Kemudian menjawab ujar Pian pertanyaan Pian masalah kapan terjun awal-awal ke dunia musik. Nah, ini mengingatkan masa lalu ini. Kan apa-apa. Memang dahulu kita, Bang, kita dilahirkan di Kalimantan Timur, Bang Yus. Kalimantan Timur, tempatnya di Morakomam. Abah, mama itu semuaan orang Tanjung. Oh, orang Tanjung. Cuman kuitan merantau, akhirnya lahirlah di situ, dibesarkan di situ. Sekolah semenjak lulus SD. Nah, kita sudah suka musik, sudah ketuju musik. Sudah ketuju musik. Ya. Jadi coba cari gitar angin. Awalnya ada bisa menukar karena duitnya kada cukup juga kisahnya. Sawat menarah papan.
Bola gitar, kayak gitar Romai Rama kisahnya. Talinya apa? Tali nilon, tali unjun. Tali unjun. Mas Nah, sama aja itu nih, sama aja kisahnya. orang kayak itu. Awalnya akhirnya dilihat oleh nenek karena kita diam lawan nenek di situ. Nah, ditukarkan lah sidin gitar kapok ngarannya Bahari. Gitar kapok. Akhirnya begitaran terus, begitaran. Kemudian saat itu rame musim-musim orang karaoke. Lomba karaoke. Pian umur berapa waktu itu? Umur berapa lah, Bang lah? SMP-an lah. Ulun hanya lulus SD rasanya saat Lu itu. SD, SMP lah ya kalau. Ya SMP lah saat itu. Masih kekanakan. Kekanakan. Bawa kancur masih. Cuman tahu di bibinian, tahu aja kata nah. Oh itu bibinian ini lakian kan tahu aja. Tahu. Rame kalau si Deni mah enggak iya juga Nah, kalinya. itu kisahnya Bang lah. Jadi Ah. sampai itu kita ditukaran gitar akhirnya kita sama nyanyi juga. Nyanyi akhirnya orang-orang di kekawanan ini mendengar di sana Bang Adi ada lomba karaoke. Ayo ompati yuk. Iya. Aduh bisa kada kita ompati coba. Alhamdulillah saat itu beberapa kali kita ompati lomba karaoke hasilnya kada pernah mengecewakan. Juara saat itu juara. Alhamdulillah. Juara saat itu. Terus tiap-tiap kecamatan kita ompati, terus mewakili dari kecamatan lain kita ompati. Alhamdulillah kada mengecewakan kecamatan Iya, lain iya, saat itu. Memang suara kita kada kayak ini Bang. Dulu kan masih masih nyaman-nyaman juga kan, tapi berokok juga. Wah ini hantu rokok sudah. Hantu rokok. Nah jadi habis itu sampai ada festival dangdut tahun itu sudah dewasa ulun, udah dewasa banget. Tahu benar bibinian sudah. Bagayaan lah. Bagayaan. Ya. Tahun 2002. Nah, itu ulun sudah kawin bangai. Nggih. Tapi masih diam di Muara Komam. Koman. Sudah kawin tapi masih hobi musik. Masuk lagi ke tujuh-tujuhnya. Era kau tujuh ya. Terus ada festival dangdut, diambillah terbaik tiap-tiap kecamatan di Tanah Grogot. Nah, ulun mewakili. Nggih. Jadi waktu Dari itu Muara Komam. Pian menyanyi aja belum mencipta lagu-lagu Belum lah. Belum saat itu. Nah, rame nih. 2002 itu ulun belum mencipta lagu. Ikut festival di sana di Kabupaten Pasir Tanah Grogot. Alhamdulillah ulun memenangkan di situ Bang juara 1. Alhamdulillah. Nah, habis itu ulun bulik teraspirasi dari lagu-lagu Banjar. Siapakah gerangan orang yang besi singutnya jadi PCD ini? Sekalinya Bung Nanang Irwan. Nah, nggih. Nang besi singut memanting besi singut, soalnya. tabel bener si singut. Dia menonton kena orangnya nih. Itu banyak lagu karindangan macam-macam. Sebenarnya lagu itu mungkin sudah keluar, cuman ulun belum tapi menyimak. Nggih. Belum tapi menyimak karena ulun malum diam di pedesaan CD aja ngalih waktu itu saat itu. Di wadah ulun. Iya, ada. Nah, setelah tahun ke tahun kan semakin maju adalah PCD. Tersingkirlah video yang rame-rame nonton video Bakar Rajas Bahari ya kalau. Itu ada Video PCD sudah PCD rame. Melihatlah si Nanang Irwan itu. Lagu karindangan. Iyalah orang bisa, kenapa aku ini kada bisa juga. Dalam hati ini Bapak Andir deh. Itu senior ulun itu, Nanang Irwan itu. Senior kita semua Senior kita itu. Terapresiasi. Wih, bagusnya. Kita main gitar. Nyanyikan lagu beliau, nyanyikan terus. Jadi setiap orang melihat ini, wih, bagusnya lah. Kayak aslinya nih. Kada anu Bang kita lah joran jo di Sanjung tuh kada ganal Bang belum baji. Ya direndahkan tuh kita kada apa-apa, santai aja juga kada apa-apa. Nah, akhirnya terpikirlah, weh, hendak juga pula ini. Lalu ceritanya tahun 2002 itu sudah mulailah maulah lagu coba-coba. Judulnya apa Bang? Waktu saat itu. Pertama lagu Pian pertama. Itu saat diam di Selerong itu usaha ulun apa? Nah, Pian kan bertakon usaha tapi ulun kisahkan. Ayo Ki, ulun Pian pandai anu jelasakan aja. Ini panjang sedikit cerita kada apa-apa lah. Kada apa-apa. Ulun saat itu karena diam di desa, ulun je kada sekolah tinggi bangai. Jaga sekolah tinggi ada jasa SMA apa tuh, otomatis ulun melamar jadi PNS dan sebagainya kan. Jadi modal untuk terjun ke dunia pemerintahan tuh tidak ada kita, tidak ada. Jadi saat itu kerjaan kita, gawian kita itu ke hutan menarik kayu, bangai kayu sintuk. Batarik balok dia orang. Nah, ini kawan-kawan karena kalau ada melihat apa ini tayangan ini pasti ketawa tuh. Kekawanan Pian nang betarik tadi. Nah ya, yang betarik itu. Maunda ya lah, Maunda Batang ngarannya. Kalau di sini nyambetannya Maunda Batang bisa ya. juga. Betarik kayu lah. Di Sinso biasanya ukuran 15-20. Itu tancap jarang kuku besi dikait, ditarik lah kan tajunkan ke sungai. Kalau di sungai itu enteng sudah menarik. Malah sambil betarik nasib
Nah ini nasib ini sudah jadi judul lagu nih. Jadi tema nih. Kita kada kuat bang, kada kayak kuat kayak orang bisa narik banyak hasil banyak. Jadi hasil kita itu cari sehari habis sehari bang. Iya lagu itu. Terciptalah nasib di kampung tadi bang. Itu lagu pertama berarti Itu lagu pertama ulun ciptakan itu. Nah iya. Nasib di kampung. Tahun berapa itu lo bang? Itu kalau ulun menciptakan itu tahun akhir daripada 2002 bang. Lawas itu vakumnya hanya masuk ke apa studio tuh hanya direkam tuh. Lawas itu. Ujung itu tampung dulu lagu-lagu. Tampung dulu nggih. Tampung. Gitar angin aja dulu rekam. Gitar angin. Pakai apa dulu merekamnya nih supaya ingat. Saat itu tape anu tuh kah? Kasiannya Bahari ya. Ulun merekam ini kada pernah merekam ke tape atau apa. Gitar itu cuman ulun tulis masukkan di sini bang. Astagfirullah itu. Salutnya Bahari itu. Iya. Beberapa lagu 10 lagu bahkan lebih. Ulun catat di sini. Wah ini kada kawa lagi kok. Rasanya kada mampu lagi sudah. Memorinya hibak sudah. Bisa juga dikatakan hibak memori. Ya faktor O juga kita. Ciptakan lagu Nasib di Kampung. Nyanyikan. Terus, orang-orangnya senang. Wah lucu, ada juga lagunya, unik ada juga. Sesuai jadi kenyataan kita semua. Bujur banget lagu itu. Akhirnya ulah terus. Datang lagi lagu apa semalam lah. Ulun masih ulun sudah berumah tangga saat itu. Berumah tangga. Cuman kendalanya memang ulun kada menjelek-menjelekan karena bagaimanapun orang itu mantan tetap bekas kekasih kita, pernah kita sayangi, kita cintai. Cuman anggaplah di situ sudah memang apa garisan takdir jodoh kita habis saat itu. Akhirnya pisah. Kalau iya, berarti itu 2 lagu adalah pengalaman Sidin pribadi sekarangnya. Ya kalau ulun ceritakan tentang lagu-lagu itu hampir semua dari pengalaman hidup ulun itu. Semua. Nah, habis itu kita lanjut ke ini bang pertanyaannya. Nah awal pian merekam memproduksi lah bahasanya kan, memproduksi dalam bentuk PCD. Nah itu coba pian ceritakan kayak apa ceritanya sampai kok bisa sampai klip, direkam secara dipublikasikan lah. Nah, kayak apa itu bang? Ya itu tadi ceritanya kita saat masih di kampung Morakomal, tepatnya di Selerong. Kita itu kalau malam itu ke 7 begadang bang gelandangan jururang liwar pang bahari itu kalau kawan tulak sanja karena bulik subuh nangaran duda kisahnya kan duda sudah sifat ada lagunya Duda Bertahan di situ kan. Makanya sudah kita katakan semua lagu itu hampir-hampir dari perjalanan hidup kita. Kita berjalan ke Gunung Rambutan, ke Gunung Halat, ke restoran-restoran di halamannya kita main gitar terus. Bawa gitar setiap malam nih. Akhirnya datanglah orang penjual buah dari Tanjung. Penjual buah lewat mendengar kita main gitar, menyanyi. Stop. Akhirnya buah nih banyak orang milih sampai kada tahu lagi buah-buah nih banyak di orang segala melihat kita nonton situ. Akhirnya rumah di mana? Kan kayak itu. Jalan di Selerong situ paman naik. Karena kalau paman bulik dari Grogot bulik arah ke Tanjung, pian siap-siap di rumah. Aku bawa. Kemana aja bang? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Ceritanya kan? Katanya aku bawa ke Tanjung. Maaf apa paman? Kan orang rekaman di sana. Itu ceritanya. Buah musik banyak di sana. Ulun ini kada tapi ya setengah percaya setengah ada. Model kayak takaju-kaju tadi lah juga. Iya, mungkinkah kan gitu aja. Mungkinkah itu lah. Sedangkan perjuangan ulun nih ada yang sedikit tadi terlewat mengisahkan. Saat itu ulun pernah ke Sri Kandi bang di Sri Kandi, Bang Danang Irwan. Sri Kandi Banjarmasin. Yang merekam datang lagu ke tempat studio Dani Wijaya. Ulun hendak rekaman di situ. Ternyata beliau saat ini Jardani Wijaya aku kada lagi sudah ngelor rekaman. Kenapa pak? Bajakan sudah kada bisa dihindari lagi. Itu Pak. Aku terpaksa demi ini menambak iwak. Bujur kalau Bang Nanang. Nah ceritanya akhirnya saat itu babulik gagal lah. Cuman tidak melemahkan semangat. Tetap bola lagu. Singkat cerita saat ulun kada dari rumah, orang itu datanglah ke rumah yang berjual buah pakai pickup tadi, pakai pickup putih. Pakai putih datang mencari kita. Akhirnya kita kada ada di rumah karena gawian tuh begadang aja terus, bawa gitar aja terus. Dicarilah sama abah berdua ke Muara Langon. Ceritanya Muara Langon tuh desa dari Selerong tuh kurang lebih 6 kilo dari tempat kita begadang. Kawan banyak di situ dicari, datang, ayo kita ke Tanjung kan ceritanya itu. Boleh langsung lah diompati ke Tanjung minta restu mama abah.
Bawa beberapa lembar pakaian, gitar kadang mau tertinggal tetap dibawa. Yang hirang tuh lah. Apa tuh? Dengan video klip tuh, yang di video klip itu hirang lo gitarnya. Bujur benar itu ya. Dibawa sampai ke sana tempatnya itu Haji Asrani ngaran yang bawa kita. Memang kada pernah kenal, cuman orang tuh kayaknya jiwa musiknya, jiwa seninya. Haji Asrani. Sehingga niat hendak menyalurkan kita gitu. Nah di situ akhirnya sebelum kita rekaman di situ dipertemukanlah orang-orang pemusik di situ, banyak kalau kita sambati di situ. Akhirnya kita diajaklah manggung-manggung di situ. Jadi vokalis bukan di Tanjung nih. bukan di Tanjung sudah nih, asli nih, jadi orang Tanjung nih. Orang Tanjung. Nah manggung situ kadang kita disuruh main suling, terkadang suruh main gitar, itu macam-macam. Terkadang ya main MC sambil belajar kan saat itu. Akhirnya timbullah Haji Asrani ini tadi hendak memodali kita rekaman. Di mana lah ada rekaman di sini kan, jadinya di Tanjung saat itu. Saat itu, setelah kita empat nyanyi manggung kita biasa nyanyikan lagu kita juga. Jadi orang ini banyak penasaran mana sih VCD-nya. Jadi nggak ada oleh seseorang situ Dewa ini yang sudah kita angkat dasar, yaitu Rusmadi orang Lumbang mendatangi kita ke Tanjung. Ayo kita rekaman, aku bantu dana ceritanya. Akhirnya ditunjuklah di situ ada studio Menara, studio radio Bang di situ. Itu ada Bang siapalah kada ingat kita ngaran, cuman orang itu pernah sekolah di Jawa jadi tentang masalah rekaman ini. Lalu dibawalah ke situ. Jadi bersama pemain keyboard saat itu kan berduaan aja. Siapa? Ulun lawan pemain keyboard Abung Joni saat itu. Joni yang pemain keyboard. Masih ada beliau? Masih ada, masih rame-rame manggung tuh di Tabalong tuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat, amin, alhamdulillah, kita doakan dia mudah tetap sehat beliau di sana. Jadi ke situ orang dua kita sebelumnya kita latihan musiknya dimuntung semuaan di gitar, akhirnya bisa menuruti bisa menuruti di keyboard. Rekaman lah di situ. Jadi ini suara ini masuk di gitar. Setelah sebelum kita rekaman vokal, bagamat kita ambil gitar kita masuki. Sudah jadi lagunya, hanya proses video klip pelan-pelan. Itu untuk proses yang pertama pertama. Akhirnya terjadilah lagu-lagu tadi. Kemudian ada orang pemain handicap ngarannya Udin, kata Haji Udin orang Lumbang. Itu beliau itu tanpa dibayar kok maunya membuat video klip. Membuat video klip ya dari lagu Si Bunga Sati, Anca Tiba Datang, Tak Tinggalkan. Kemudian di situ Hidup Babakti, Nasib di Kampung. Ya semua di situ beliau yang kameramennya sekaligus editingnya beliau saat itu. Anu juga kalau mungkin Sidin bisa usaha dia syuting juga. Saat pengantinan beliau dipanggil panggilan pas saja tuh. Akhirnya dikopilah oleh Pri ngarannya, orang studio tuh kayak Pian juga, muda-muda gagah kayak Pian juga. Gagah. Nah di print biasa, jadi dijual di pasar. Alhamdulillah. Ini ceritanya ulun nih ada si manajer nih. Beliau yang ulun suruh jual kan. Jual kopi asalnya kada banyak, 10 kuping. Tapi 10 kuping itu 1 jam habis. Hanya kopi lagi sampai banyak sampai 100 200. Habis terus. Jadi saat itu setelah rame di pasaran, ulun ini sibuk manggung. Kada terjaga di pasar-pasar ini. Dibajak yang disetel-setel orang ini. Setelah ulun rame manggung dibawa orang ke pasar tuh lagu kan kada bisa habis, ternyata melihat sudah dari Surabaya kopian. Nah itu Pak. Ulun datangi di mana di agen Amuntai. Di situ ulun lihat ditunjuk orang tuh dilihat ada 4 karung 5 karung tuh kaset VCD kita aja dari Surabaya di kopi. Kopian di sana orang ngopi di sana. Harganya berapa? Cuman 5.000. Dijual kada bisa kita melawan. Kada kawa. Entah berapakah orang mengkopi di sana. Murah ya berarti. Harga jual kok bisa 5.000, sedang kita bayangkan Pian mampulah menjual 5.000 kalau kita kopi sendiri original. Jelas lebih ya kan? Lebih, ya habislah tersisih kaset kita yang asli itu. Iya. Itu tahun 2000 tahun 2003. 2003. 2004, 2005 tuh masih di Sungai Danau nih Bang. Ya. Kalau orang bajan ke pasar kan ada lagi yang lain yang di kasetel orang di lagu-lagu Banjar, termasuk lagu Pian, lagu Bang Nanang, pokoknya lagu Banjar ramenya. Iya. Nah, tapi kalau melahkan lagu-lagu beliau, Abang Nanang juga ya kalau karena beliau jika Bernu tuh sudah lawas hidup.
Sidin udah Tada hulu makan. bujur ya. Tada hulu Tapi makan pian uyah. ya ada khas juga pian tuh. Sama juga sampean ada tiap-tiap seseorang tuh pasti ada khas tersendiri tuh Jadi, pasti ada yang tidak bisa ditiru orang. Masalah itu tadi berarti kan kayak ini Hah? pembajakan lah. Pembajakan saat itu. Jadi ulun ini memang kalau orang ini mengira wah nyamannya Hadi, sukses Hadi. Dikira kan Dikira. tiap pasaran Iya. nyaman. Jadi saat itu ulun merasa kayak apa ya?